berkesempatan untuk mendapatkan minum dari telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW, dan juga insya Allah berkesempatan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan, yang dengannya kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, suami, istri, dan aktivitas-aktivitas lainnya kita bisa melaksanakannya karena nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu, alhamdulillah kita jaga dengan puasa kita, karena puasa ini insya Allah akan membuat badan kita lebih sehat. Walaupun hadisnya dhaif, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat, tetapi pada faktanya memang puasa itu menyehatkan. Baik, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau ahlul bait, kepada sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Karena menjadi umat Nabi Muhammad itu kenikmatan yang luar biasa. Sampai Nabi Musa alaihissalam itu menangis karena iri terhadap apa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa? Umur kita ini pendek dan fisik kita ini lemah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelipatan-kelipatan pahala yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Contohnya kita punya Lailatul Qadar yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain, jemaah sekalian. Umur kita memang pendek, antara 60 sampai 70. Bahkan sekarang banyak para ustadz, banyak para kiai muda usia di bawah 60 sudah wafat, jemaah sekalian. Tetapi kita bisa bersaing dengan orang-orang sebelum kita yang umurnya 500 tahun, 300 tahun, umurnya bisa 200 tahun. Dengan apa? Dengan Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa jemaah sekalian, 1000 bulan 84 tahun ataupun 83 tahun. Ini sungguh sangat luar biasa. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya enak dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini umat yang terakhir, tetapi surga itu yang pertama kali memasukinya setelah para nabi itu umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini umat yang terakhir, tetapi penduduk surga itu 2/3 umat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Alhamdulillah kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan jemaah sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengabarkan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti diberi kesempatan untuk masuk surga kecuali mereka yang emoh, mereka yang enggan. Para sahabat kaget, kok ada ya orang yang tidak mau masuk surga? Yang jelas begini, Rasul mengatakan satu, setiap umatku pasti masuk surga. Setiap umatku, kecuali mereka yang tidak mau. Kecuali mereka yang tidak mau. Para sahabat satu sisi bersyukur karena menjadi umat Nabi Muhammad, sisi lainnya heran, kok ada orang-orang yang tidak mau masuk surga. Mereka bertanya, man aba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau, tidak berhasrat untuk masuk surga ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku pasti masuk surga, dan orang yang tidak taat kepadaku, bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan masuk surga. Masya Allah jemaah sekalian, kita alhamdulillah dimudahkan untuk belajar, dimudahkan untuk menghabiskan waktu kita di 10 akhir bulan Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan 10 akhir bulan Ramadan ini kita tutup dengan baik, mudah-mudahan seperti itu ya. Baik jemaah sekalian, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu sisi pandangan lain dari ibadah siang. Setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita itu pasti ada maqasid, ada tujuannya. Ada tujuannya, dan tujuan umum dari semua syariat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga kata Imam Asy-Syatibi, adalah apa? Satu, untuk jalbul masalih, mendapatkan atau mewujudkan kemaslahatan, wa itmamuha, atau menyempurnakan kemaslahatan yang ada. Yang kedua, tujuan pokok daripada semua syariat, puasa, sholat, zakat, jihad, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, nikah,
akad nikah dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Yaitu daf'ul mafasid wa taqliliha, yaitu menghindari terjadinya berbagai macam mafsadah, kerusakan, atau meminimalisir terjadinya mafsadah. Itulah diantara tujuan pokok diturunkan syariat. Saya berikan contoh jemaah sekalian. Sebelum Islam datang ke Nusa Tenggara Barat, ke Indonesia, Nusantara maksud saya tanya, kira-kira sudah ada pernikahan nggak sebelum Islam datang ke Nusantara? Sudah ada pernikahan? Sudah. Nikah kan ada sudah kan? Ya, siapa tahu Ken Dedes nikah sama Ken Arok ya. Kan sudah ada sebelum Islam datang, sudah ada syariat, bukan syariat, apa nama pernikahan sudah ada. Ya, demikian juga Jaya Wijaya, Rada Wijaya nanti nikah sama siapa gitu ya. Sudah ada ya Mas kalian. Nah, kemudian Islam datang membawa syariat. Nikah itu iya, tapi harus ada tata caranya. Di antaranya apa? Harus ada wali. Kemudian harus ada saksi, harus ada mahar. Ini yang membedakan antara Islam dengan agama lain. Ya, agama lain tanpa wali sah. Agama lain tanpa saksi juga sah. Saksi itu hanya sekedar ini aja, melengkapi. Kalau umat Islam tidak. Kenapa harus ada saksi? Kenapa harus ada wali? Kenapa harus ada mahar? Untuk mengurangi mafsadah. Apa mafsadahnya? Coba dibayangkan kalau seandainya ada orang nakal, setelah dia menikahi perempuan 1 bulan, kemudian udah bosan, merasa bebas, dia meninggalkannya. Nanti kalau perempuan tersebut mengatakan, itu suami saya, laki-laki mau, enggak, kapan kita nikah? Gitu. Kalau nggak ada wali coba bagaimana? Nggak ada saksi bagaimana coba? Maka pentingnya syariat. Syariat itu datang untuk meminimalisir terjadinya madorot. Dan wali itu nggak sembarang. Wali itu harus dari orang tuanya atau dari keluarganya seperti pamannya, adik laki-lakinya atau anak laki-lakinya kalau dia seorang janda. Ya. Jadi harus itu walinya. Kenapa demikian? Bahaya kalau seandainya wali itu dari pihak temannya calon pengantin laki ya ternyata udah udah main mata dulu, udah bikin skenario dulu, nanti bahaya aja Mas kalian. Makanya kenapa dalam Islam itu semuanya harus ada untuk meminimalisir madorot. Kenapa harus ada puasa? Misalkan ada puasa dalam rangka satu, mewujudkan maslahat. Yaitu apa maslahatnya? Alhamdulillah kita bisa merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang miskin. Oh, lapar, haus, dahaga tuh begini rasanya. Alhamdulillah dengan siam kita ini bisa mengendalikan hawa nafsu kita yang seringkali menjerembabkan kita dalam berbagai macam keburukan. Alhamdulillah dengan siam badan kita sehat, kolesterolnya turun. Ya Bu ya, udah turun Bu, 25 hari. Ya. Belum cek ya. Yang jelas BB-nya turun deh. Tambah naik atau tambah turun berat badannya? Yang bener Pak, buka puasanya 2 piring. Oh enggak. Baik, itu maksudnya begini ya Mas kalian. Syariat itu pasti ada kebaikannya. Enggak ada namanya syariat itu buruk. Kenapa ibu-ibu harus pakai jilbab? Ya jilbabnya harus rapi. Misalkan harus menutupi dada, bukan sekedar menutupi leher. Kenapa demikian? Karena untuk mengurangi mafsadah. Laki-laki itu jangankan lihat kulitnya perempuan, lihat jilbabnya aja udah tertarik kok Bu ya. Jadi begitulah jemaah sekalian. Ya kenapa demikian? Sekali lagi inilah bagian daripada penjagaan syariat terhadap kita. Luar biasa. Laki perempuan kalau ngobrol, kalau bepergian tidak boleh kholwat. Ya harus ada mahram, harus ada orang lain yang membersamainya. Kenapa kholwat? Karena setan yang ketiganya yang akan menggoda dan lain sebagainya. Baik jemaah sekalian. Ini poin pertama yang disampaikan bahwa semua syariat, semua syariat ditujukan untuk satu, mewujudkan maslahat, dua, menghindarkan mafsadah, kerusakan. Pasti itu jemaah sekalian. Silakan Anda renungkan. Semua syariat pasti bertujuan ke sana. Kenapa orang tua diwajibkan untuk membiayai, menafkahi anaknya sampai anaknya usia balik? Supaya tidak terjadi madorot. Anda bayangkan begitu anak lahir, orang tua nggak tanggung jawab. Iya. Ini siapa kok, anak siapa kok? Gelandangan ya. Udah berapa banyak gelandangan kalau seandainya nggak punya rasa tanggung jawab. Ini kewajiban, bukan sekedar tanggung jawab moral. Mungkin agama-agama lain itu tanggung jawab moral, tapi kalau dalam Islam itu kewajiban, namanya kewajiban, dimintai pertanggungjawaban. Menafkahi keluarga, menafkahi anak itu kewajiban. Baik jemaah sekalian. Dan kenapa kalau seandainya anak perempuan itu dinafkahi sampai dia
sampai dia nikah ya. Beda dengan anak laki-laki. Karena anak laki-laki ternyata harus cepat dewasa, sebab dia akan menjadi pemimpin keluarga. Jadi sebenarnya mas-mas ini kalau sudah usia pasca SMA atau kuliah itu udah nggak wajib dinafkahi sama bapak itu nih. Kudune lo ya. Nah selebihnya sebenarnya tanggung jawab moral sebenarnya. Orang tua itu kewajibannya menafkahinya sampai dia balik sebenarnya ya. Nah sementara anak-anak kita usia 15 tahun sudah balik. Usia 15 tahun di negeri kita baru kelas 3 SMP. Belum bisa cari makan ya mas kalian ya. Kalau orang-orang dulu usia 15 tahun pada zaman Nabi itu mereka udah bisa dagang. Nabi Muhammad usia 12 tahun sallallahu alaihi wasallam sudah dagang, beliau cari nafkah sendiri. Ya, kemudian sahabat-sahabat juga demikian. Umar bin Khattab usia 16 tahun, 17 tahun beliau sudah nikah ya. Sementara anak-anak kita usia begitu baru usia SMA. Belum jelas bagaimana menggambarkan masa depannya. Usia 18 tahun Usama bin Zaid bin Harisah sudah menjadi jenderal, panglima tertinggi pada zaman Nabi ya. Luar biasa ya. Sementara hari ini usia 40 tahun masih kopral kadang gitu ya. Bahkan baru hansip ya. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini perbedaan pendidikan ya. Memang pendidikan kita ini saya kadang merenung juga sih. Pendidikan kita sekarang kok semakin lama itu membuat anak-anak tuh nggak dewasa. Beda pada zaman kita masih kecil, ya nggak ibu-ibu? Ya zaman kita kecil saya masih ingat SD itu udah jualan pisang goreng, ya. Udah terlatih untuk untuk jadi pengusaha, untuk dagang ya. Saya masih ingat usia SD itu sudah bantu ibu, sudah bantu bapak di sawah karena orang tua saya petani. Bantu ngapain? Kadang kerjaan berat. Contohnya apa? Ikut membajak sawah ya, walaupun cuma menghalau kerbau. Maklum dulu kalau bajaknya pakai apa? Pakai kerbau, belum ada traktor. Sekarang mah udah lengkap semuanya kan begitu. Ya, kita udah terlibat langsung. Loh anak sekarang usia kuliah itu kadang sepatu dan bajunya itu masih dicucikan sama orang tuanya kok ya. Heran saya ya. Betul-betul heran ya. Maka sekarang anak saya SD kelas 5 kudu belajar nyuci. Saya bilang bukan karena Abi ingin kamu segera mondok, tapi kamu harus belajar ya. Dan biasa kalau dia minta uang saya bilang jatah jajanmu sekian, kalau minta lebih bantu Abi dulu baru Abi kasih gitu ya. Bukan bakhil, tapi biar mereka ini terlatih. Lah saya kadang lihat tetangga saya, keluarga saya itu anak sudah usia tadi ya kelas semester 6 karena masih tinggal bersama orang tua. Itu masih dicucikan sama orang tua, masih disetikan sama orang tua. Belum bisa nyuci sepatu coba. Akhirnya sepatunya nyuci di tempat laundry sepatu sekarang yang masya Allah mahalnya luar biasa. Itu saya pernah coba laundry sepatu kayak apa, tak cuci sepatu saya. Ternyata bagian luar itu 30.000, sama bagian bawah tambah 50.000, sama bagian dalam total itu bisa 60.000. Jangan ini kalau saya tabung sekian kali, mungkin taruhlah misalkan saya tabung 10 kali saya nyuci, berarti saya udah dapat sepatu baru. Bukan sepatu sembarang itu, bisa Skechers, bisa sekelas Adidas atau apa. Baik ya mas kalian. Kembali kepada sampaikan jemaah sekalian, yang jelas begini, syariat yang Allah turunkan kepada kita alhamdulillah semuanya demi kebaikan kita Pak. Wa mallahu yuridu dzulma lil alamin. Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian, enggak, semuanya untuk kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesusahan. Termasuk dalam beribadah. Ibadah agama Islam itu paling enak sebenarnya Pak. Apa? Kita kapan saja di mana saja bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta bapak di dalam kendaraan naik motor itu bisa nggak berinteraksi dengan Allah? Bisa. Bahkan di WC pun boleh loh ya, asalkan tidak diucapkan dalam hati. Nggak boleh masuk kamar mandi itu tanpa zikir tuh, atau masuk kamar mandi plong nggak boleh zikir, nggak bisa, harus zikir. Kenapa? Kamar mandi ataupun WC itu tempatnya setan. Kalau kita terhenti dari berzikir kepada Allah, setan bisa masuk ke dalam diri kita. Ya, wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terputus dari berzikir kepada Allah, kami ikat setan bersama dia. Jadi ikat.
ibarat ikat pinggang kita ini, kalau udah diikat di pinggang, kemana kita pergi? Bersama kita nggak Pak? Bersama kita nama ikat pinggang ya. Nah kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tidak berzikir kepada Allah, kami ikat itu setan, diikat. Fahuwa lahu qarin, sehingga setan itu jadi teman setia dia. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin, Ramadan korupsi 349 triliun ya, mungkin tadi setan diikat betul itu ya. Rakyat lagi kelaparan malah korupsi ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin kita sampaikan itu satu. Yang kedua, sekarang kita masuk pada maqasidur Ramadan. Tujuan daripada semua syariat yang diturunkan pada bulan Ramadan. Kalau kita renungkan, semua syariat yang diturunkan pada bulan Ramadan, memang tujuan pokoknya sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran dan pernah dan sering kita dengar, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Cuma begini, Bapak-bapak Ibu sekalian, seringkali kalau kita berbicara takwa itu dimensi yang kita lihat ataupun sisi yang kita lihat, itu sisi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat, puasa, zakat. Padahal sebenarnya jemaah sekalian ada dimensi lain, di mana dimensi ini sangat mempengaruhi ketakwaan. Kalau ada orang tidak memenuhi dimensi ini atau sisi ini, maka itu tidak disebut sebagai orang bertakwa. Apa itu? Yaitu hubungannya dengan manusia baik, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Kan dalam Al-Quran, dalam hadis itu kan Nabi menyebutkan ada dua ya sisi untuk yang kita bangun, ittaqillaha itu makunta. Yang kedua, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, akhlak yang baik. Jadi orang yang bertakwa di mata Allah, siapa itu? Yaitu orang yang hubungan baiknya dengan Allah baik, hubungannya dengan Allah baik. Yang kedua, hubungan dia, komunikasi dia dengan sesama manusia juga baik. Baru disebut al-muttaqun, orang yang bertakwa, jemaah sekalian. Orangnya apa? Orang yang bertakwa. Makanya jemaah sekalian, dalam beberapa hadis dan dalam beberapa ungkapan para salafus soleh, kalau berbicara takwa itu pasti mereka mengungkap dalam kalau bukan sisi hubungan dengan Allah, berarti hubungannya dengan manusia. Saya berikan contoh. Rasulullah SAW pernah bersabda, tuhramu 'alan nar wa yuhramu 'alaihin nar. Neraka diharamkan untuk menyentuh, atau orang tersebut diharamkan disentuh oleh neraka. Siapa itu? Rasul menyebutkan 4 karakter, dan 4 karakter ini semuanya tentang orang yang punya kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan sesama manusia. 4 disebutkan. Siapa itu? Hayyin, orangnya bijaksana, tidak tergesa-gesa dalam berkesimpulan. Layyin, orangnya lembut dalam bertutur kata. Qarib, mudah bergaul dengan siapapun. Sahal, suka mempermudah urusan orang lain. Ini sisi, kira-kira sisi ini sisi memperbaiki hubungan kita dengan manusia atau dengan Allah? Dengan manusia. Tapi ketika Ali ditanya orang bertakwa, beliau sebutkan sisi-sisi karakter manusia yang hubungan dengan Allah baik. Apa itu? Khaufu minal jalil, punya rasa takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, mengikat diri dengan nilai-nilai Islam, syariat. Yang ketiga, al-qanaah bil qalil, qanaah, nerima apapun bentuk yang Allah berikan, sedikit nggak masalah. Kalau banyak bukan qanaah, namanya syukur ya. Saya qanaah walaupun banyak, nggak bisa. Itu namanya Anda harus bersyukur. Kemudian berikutnya apa lagi? Rasulullah SAW melanjutkan wal istidadu liyaumir rahil, senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi kematian. 4 sisi ini kira-kira dominannya memperbaiki hubungan kita dengan Allah atau dengan sesama manusia? Dengan Allah. Jadi coba sekali, inilah maksudnya karakter ataupun apa namanya, bagaimana kita membangun hubungan baik dengan bagaimana bertakwa, itu dua ini harus dibangun. Dengan Allah ya baik, bagus hubungan kita. Dengan sesama manusia, terutama orang yang paling dekat dengan kita. Siapa? Orang tua kita, besan kita, kalau ibu-ibu udah punya besan, mertua, istri, suami, itu harus dekat. Jadi kalau disebutkan tadi, ada berapa tadi? 4 tentang hubungan dengan manusia. Maka keempat-empat ini yang paling berhak mendapatkan dari kita itu orang yang dekat dengan kita. Contoh, hayyin, orangnya tenang, bijaksana, tidak cepat berkesimpulan.
Ya ibu-ibu tuh kalau lihat suaminya terlambat pulang kerja, jangan langsung berkesimpulan, oh Jojo kau mampir yang di Mas ya. Jangan dulu ya. Jadi begini, yang paling berhak mendapatkan ini, hayin, sikap hayin kita adalah orang yang dekat dengan kita. Ya kalau Anda melihat istri Anda cemberut terus, Bapak jangan langsung berkesimpulan, kita wis bosan karo aku gara-gara reuni kemarin deh akhirnya. Jangan, mungkin istri Anda kurang kuliner. Ya jarang diajak makan keluar, iya nggak Bu? Mungkin loh ya. Ya. Jadi namanya ini apa? Bagaimana namanya? Ini apa? Hayin. Orangnya tidak tergesa-gesa dalam berkesimpulan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, kalau datang kepada kalian orang fasik membawa berita, jangan langsung berkesimpulan. Tabayyun dulu. Kenapa? Boleh jadi kamu berkesimpulan, kemudian kalau kamu berbuat atas kesimpulanmu yang keliru, nanti kamu menyesal. Oh, ternyata wongnya ape. Tak pikir dia itu apa? Orangnya jahat. Nyesal akhirnya setelah Anda memutuskan untuk tidak berkomunikasi dengan orang baik tersebut atau mengusirnya atau bagaimana. Baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu layin, lembut. Lembut itu ada dua kategori kata para ulama. Ada dua syarat ya. Satu, pilihan kata ketika berkomunikasi baik. Yang kedua, intonasi juga baik. Saya berikan contoh, Pak. Inji itu kan intonasinya baik, pilihan katanya baik. Tapi ada yang pilihan katanya baik, tapi intonasinya nggak tepat. Inji, ya. Itu beripun itu? Ya. Ngoko banget. Rasanya itu apa ya? Kasar. Pilihan katanya bagus ya Pak? Bagus. Apa yang salah? Intonasinya. Apa mungkin intonasinya bagus, tapi pilihan katanya nggak bagus, salah. Contohnya apa, Bu? Ada orang lewat misalkan, dasar picok ya. Jadi kelihatan lembut, tapi sebenarnya apa? Kasar orang umum gitu ya. Kan ada orang seperti itu ya. Baik, ini namanya layin dalam tutur kata. Lain itu seringkali dalam tutur kata, tapi sebagian para ulama mengatakan lain itu juga bisa bermakna dalam berperilaku. Perilakunya apa? Bahasanya bagus, perilakunya bagus. Ada orang yang perilakunya bagus, suka membantu tetangganya, keluarganya, masya Allah, keluarganya itu punya gawean. Dia nggak hitung-hitungan, langsung kerjaan dia akan tinggal, kalau perlu cuti misalkan, untuk bisa bantu keluarganya. Tapi omongannya bodoh kayak cabai rawit ya. Ada sajane hatiku ya ape, cuma apa lambiku loh ya. Ini susah gitu ya. Nggak bisa. Mukmin itu kata Rasulullah, laisa bil fahash wal ghalid. Bukan orang yang suka ngomong jorok atau ngomong kasar, bukan juga orang yang keras perilakunya, kaku, enggak. Mukmin itu luas pergaulannya, mudah bertetangga, mudah berkeluarga, tapi omongan juga apik. Omongnya bagus. Nabi benci banget omongannya buruk, walaupun itu sahabat, walaupun untuk membalas orang yang buruk. Pernah suatu waktu jemaah sekalian, Rasul itu di Makkah dihina oleh orang Quraisy. Ada orang kafir ngomong. Nabi kebetulan bersama Abu Bakar. Nabi cuma diam saja ya, rada-rada senyum gitu. Sementara Abu Bakar ini udah panas kupingnya. Masa Nabiku diginikan? Akhirnya Abu Bakar langsung membalas dengan kata-kata yang sungguh sangat nggak kalah pedasnya juga. Tapi Nabi langsung pergi ketika Abu Bakar membalas itu. Abu Bakar heran, loh kok malah aku ditinggal? Ini pasti ada yang nggak beres nih. Boleh kejar Rasulullah. Beliau nanya, ya Rasul, ada apa gerangan? Si fulan menghina Anda dengan kata-kata kasar, Anda masih bersabar mendengarkannya? Sementara ketika saya balas dia demi membela Anda malah pergi meninggalkan saya. Ya, ibu-ibu ini kan, saya mau selesai malah bangun, saya ceramah malah ngantuk. Itu kebalik kan ya? Halo? Enggak ya. Baik, kepada yang saya sampaikan, Rasul bilang begini, tadi ketika orang tersebut menghina kita dan kita diam, malaikat duduk bersama dengan kita sambil membelai kita sabar. Saya senyum.
Tapi ketika kamu balas wahai Abu Bakar dengan kata-kata yang kasar juga, maka malaikat itu pergi, setan datang duduk bersama dengan kita. Saya nggak mau duduk bersama setan, maka saya pergi. Lain. Jadi jemaah sekalian, kalimatnya bagus, perilakunya bagus. Ada orang yang perilakunya buruk sekali, tapi omongannya lembut. Sama anak-anak TPA, sama anak-anak di kampung, ojo nakal ya, langsung dicubit ya. Omongannya bagus, tapi perilakunya tidak. Lain. Ini penting. Kata Rasul, la arifku, arif itu sama dengan lain. Arifku la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa syana. Kelembutan itu kalau ada pada sesuatu pasti indah. Preman kalau dia lembut dan sopan itu menyenangkan kok, Pak. Daripada kiai tapi kasar, suka ngancam. Bu, pangapunten, sampean pilih nyawa apa ngasih uang saya 500.000. Wis, tenang deh Bu. Niki buat apa namanya? Keluarga saya ya. Enggak banyak-banyak ya ampun. Nah 500.000 enggak ada ya, cuma 200.000 betul nopo-nopo. Ya. Wah, Anda ini preman tapi kok sopan banget. Jadi tak kasih Mas ini. Beda kalau ada kiai mengancam, sampean kalau nggak sedekah neraka. Malah iya, nggak apa-apa neraka biar ketemu sampean, malah ngomong gitu. Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, lain penting. Yang ketiga apa? Qarib, mudah bergaul dengan siapapun, dekat. Rasul pernah mengatakan, al-mu'min ya'lafu wa yu'lafu, fala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Mukmin itu suka bergaul dan mudah diajak bergaul. Tidak ada kebaikan bagi orang yang susah bergaul dan susah diajak bergaul. Saya tanya sama bapak-bapak nih, bapak-bapak, sampai itu senangnya punya teman yang gerapiak, ngomongnya enak, senyum, ceria, atau yang serius terus tampangnya, Pak? Hah? Ibu-ibu saya tanya, sampai itu senangnya punya suami yang gerapiak, enak, diajak guyon, ya kemudian diajak sendagoros, menyenangkan ya, terus gemati dan lain sebagainya, atau dengan suami yang serius banget gitu? Kira-kira gimana? Oh, sampean cepat stroke Bu kalau punya suami yang serius terus, sama bapak juga demikian. Nah, jelas sekalian, jadi yang berkawan juga demikian ya. Sampai Rasul mengatakan nggak baik, mukmin yang tidak bisa bergaul itu nggak baik. Anda punya kawan, orangnya kalau diajak ngomong susah, kemudian orangnya kayak tertutup, jarang bergaul, itu kita serba salah kalau ngomong sama dia. Ya, kalau ditanya, Mas, gimana kabarnya? Satu kata kok jawabnya. Kita udah senyum-senyum, manggil dengan suara yang lembut. Anak-anak sehat ya? Mas, tadi saya lihat panjenengan di pasar niku sama istri, tadi mau nyapa saya nggak sempat. Kita gimana? Anda pasti akan kehabisan ide kan? Ini mau ngomong apa ruang iki ya? Jemaah sekalian, jadi sekali lagi seorang muslim itu mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Nabi itu ya mudah bergaul beliau. Ketika para sahabat duduk, Nabi ikut duduk. Cuma duduk aja dengerin para sahabat ngobrol kadang. Kalau para sahabat sedih, beliau ikut terbawa suasana sedih. Kalau para sahabat tertawa, beliau juga gembira. Jadi ternyata Nabi itu orang yang supel. Maka nggak baik ya kalau ada teman-teman kita itu lagi bahagia, langsung jangan terlalu bahagia. Ingat, yang sering tertawa itu calon penduduk neraka. Ujung ngonten. Tertawalah bersama mereka, asalkan nggak melampaui batas. Nabi itu begitu, sering terbawa emosi orang yang diajak bicara. Kalau orangnya lagi cerita yang ajaib-ajaib, masya Allah, ternyata di Masjid Nabawi itu dia ada ininya, ada kayak payung, kemudian keramiknya mantap sekali. Di Masjidil Haram tuh adem gitu. Lantas Anda bilang, alah Mbak, santai wae kayak wong wae. Televisi sih biasa ngono tuh ya. Jangan begitu, Anda harus terlibat dalam emosi dia. Kasihan loh dia. Dia itu harus mengeluarkan uang 35 juta loh. Iya. Untuk bisa ke sana dia cerita keajaiban, Anda langsung stop kebahagiaan dia. Itu sakitnya sampai ke ulu hati itu ya. Jadi jemaah sekalian, Nabi itu orangnya mudah bergaul, qori, bahkan dengan anak kecil.
bahkan dengan orang Yahudi, bahkan dengan orang Nasrani. Beliau punya tetangga orang Yahudi yang akhirnya pada masuk Islam. Baik, yang terakhir adalah apa? Sahlin. Sahlin tadinya apa? Suka mempermudah urusan orang lain. Ibu-ibu kalau janjian sama suami bilang, "Dek, nanti jam 4 kita ke mall ya untuk belanja persiapan lebaran." Wah, udah siap ya. Betul Bu ya? Iya. Bapak, perempuan tuh jangan dibelikan, tapi ditemani saat belanja. Ya nggak Bu? Iya, ditemani saat belanja. Suami itu nggak harus membelikan, cuma ditemani aja. Kalau dia minta itu atau keinginan, suami itu tidak perlu mengatakan nggak punya uang. Anda tidak perlu dan tidak punya kewajiban untuk memenuhi semua keinginan istri, tapi Anda harus memberikan janji yang baik kepada istri. Paham ya? Berikan janji aja. Iya, insya Allah. Itulah yang disegani sama perempuan. Masalah Anda mampu apa tidak itu kan urusan Allah kan ya. Ya, tapi kalau Mas, iya insya Allah ini. Jadi nggak ada enggaknya, adanya apa? Insya Allah. Sudah bertahun-tahun insya Allah terus, berarti Allah belum berkehendak kan, begitu masalahnya. Baik jamaah sekalian, janji jam 4 mau ke mall, beli apa ya? Beli biskuit, beli apalah untuk persiapan lebaran. Udah, ternyata suami telat datang, telat pulang. Pulangnya maghrib, udah nggak sempat. Ya, malam taraweh, udah nggak mungkin ke mall misalkan. Padahal ibu-ibu setengah jam sebelum berangkat udah wes dandan, beli ini, beli itu, setrika ini, setrika itu. Lah suaminya mau datang jam 6 kurang ya. Jangan langsung ketus ibu-ibu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya. Mah, buat buka apa? Bu, kurang ngerti. Ya. Tadi Sahal suka permudah, Dek, maaf ya. Tadi ada kerjaan kantor kudu rampung karena sebentar lagi mau lebaran. Kalau nggak rampung orang dapat THR misalkan dia. Ya. Jadi Mas, nggak apa-apa kok Mas. Yang penting Mas itu ridho sama saya itu apapun tuh bismillah lah ini ya. Wah, itu malaikat akan bersalawat sama ibu-ibu di kipas-kipas ini ya. Masya Allah. Sahal, mempermudah urusan suami itu penting. Sebagaimana bapak-bapak juga mempermudah urusan istri juga penting. Ketika istri, Mas, niku Mas, ada tetangga lagi hajatan, apa? Duit meneh. Ya jangan gitu. Emang dia itu harus minta duit sama suami, masa minta duit sama mantan? Nggak mungkin kan ya, nggak bagus ya. Minta duit ya sama suami zaman sekarang dia. Oh, dimudahkan aja. Oh ya, di berapa? Sekian. Mbok nyumbang rada akeh to Mas, tonggo dhewe. Lah pripun meneh? Lha iki anak kudu bayar SPP, terus kita kudu ngirim ke orang tua teh. Ya udah, sekuatnya segini. Yang jelas jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada karakter ketakwaan. Ya, takwa itu begitu. Nah, ada pun sisi yang pertama tadi saya tidak perlu jelaskan, yaitu apa? Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Saya rasa setiap kultum, kajian subuh dan sebagainya mungkin sudah banyak para ustadz, para kiai menyampaikannya. Saya cuma ingin melihat satu sisi ini, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia baik ya. Kalau ini baik insya Allah mudah. Ya, kalau ini baik berbeda madhab pun nggak masalah ya. Yang jadi masalah itu kita udah punya iri dengki dulu sama muslim. Akhirnya beda sedikit udah menjadi masalah besar. Mau 12, mau 13, mau 11, mau 23 jadinya rame ya. Gara-gara apa? Gara-gara hati kita udah nggak nyaman dulu. Tapi hati kita kalau udah nyaman, berbeda apapun pasti enak. Baik jemaah sekalian, saya kira ini yang saya sampaikan mudah-mudahan berikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan? Ini kajian minggu terakhir ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan ibadah Ramadan. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, Idul Fitrinya tanggal berapa, Pak? Oh, kok beda sama saya? Saya 1 Syawal. Saya 1 Syawal ya. Sampai 21 Bu ya. 21 tadi apa? Jumat. Oh ya. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian dari saya, jazakallahu khairan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.